Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang karyawan di Morowali yang bunuh teman. Video kedua adalah tentang baju biru requestan kalian. Video ketiga adalah tentang Sleep Russian eksperimen. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral yang terjadi di Morowali. Karyawan pabrik yang dibunuh oleh temannya sendiri. Berikut akan kebacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Seorang karyawan PT Boswa Taman Industri Investment Group alias BTIIG tewas mengenaskan diduga dibunuh oleh sama karyawan saat sementara bekerja sekitar 23.30 waktu Indonesia Tengah. Dan itu terjadi pada Senin 2 Januari 2023. Tahu korban bernama Hamsin berasal dari Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, bekerja di unit kontraktor PT BTIG yaitu PT Cahya Perti Indonesia alias CPI. Kapolres Morowali AKBP Supriyanto membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengungkapkan pelaku berjumlah 2 orang yang juga merupakan karyawan PT BTIIG. Satu pelaku telah diamankan dan di daerah Morowali Utara dan yang satunya dalam pengejaran. Saat ini PT BTIG yang berkantor di Desa Topogaro, Bungku Barat, Morowali lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan kawasan industri ferronikel, serosil dan proyek energi terbaru. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari berita pembunuhan tersebut gengs. Untuk kalian yang mau mencari informasi lebih detail, kalian bisa mencarinya di media internet yang lainnya. Sedangkan video kedua ini gengs, sebenarnya aku tidak mau bahas tentang video tersebut, namun banyak sekali dari kalian yang request dan di kolom komentar juga yang minta pada channel ini untuk kembali membahas baju biru yang viral di TikTok. Juga ada beberapa yang mendm saya di Instagram tentang hal tersebut. Nah, ini demi kalian, demi requestan kalian mengupload video tersebut. Saya tidak usah menjelaskan kronologi dari video tersebut lagi karena pasti kalau sudah paham apa yang terjadi dalam video itu. Untuk kali ini gengs, untuk video kedua ini mohon dimaklumi oleh kalian. Jadi dalam video kedua ini ada sedikit password yang ada dalam link tersebut. Dan untuk password sendiri kalian jangan skip video ini supaya kalian tahu password dari video kedua itu gengs. Sedangkan di pembahasan ketiga adalah Sleep Russian eksperimen. Apa itu Sleep Russian eksperimen? Mari kita bahas bersama-sama berikut ini. Di akhir tahun 1940-an, para peneliti Rusia menguji cobakan sebanyak 5 orang manusia untuk terus terjaga selama 15 hari berturut-turut dengan menggunakan gas eksperimen yang berbahan dasar unsur stimulan alias perangsang. Mereka dikurung di sebuah ruangan tersegel guna mengontrol secara seksama tingkat kadar oksigen dalam ruangan sehingga para subjek tidak terbunuh oleh gas tersebut, mana mengandung racun dengan konsentrasi tinggi. Belum lagi karena tidak terpasang kamera sirkuit dalam ruangan, sehingga yang mereka punya hanyalah mikrofon dan lubang seukuran jendela kecil menghadap ke ruangan dengan kaca setebal 5 inci untuk mengamati para subjek eksperimen tersebut. Ruangan tersebut dilengkapi bermacam-macam buku, dipan untuk tidur tanpa kasur, aliran air, lalu kemudian toilet, serta makanan awet yang cukup untuk mereka berlima selama sebulan lebih. Subjek uji coba sendiri adalah para tahanan politikus yang dianggap sebagai musuh-musuh negara ketika Perang Dunia Kedua berlangsung pada saat itu. Pada 5 hari pertama keadaan masih tampak baik. Mereka hampir tidak meragukan tentang kesepakatan, janjikan bahwa jika mereka dapat melalui tes tersebut dan tidak tidur selama 30 hari berturut-turut, maka mereka akan dibebaskan. Setiap perbincangan dan aktivitas mereka terus diawasi dan tampak bahwa terjadi peningkatan akan pembahasan mengenai kecelakaan traumatis yang pernah mereka alami di masa lalu. Lalu pada hari keempat, topik percakapan mereka melalui memasuki tahap yang lebih kelam. Setelah 5 hari berlalu, mereka mengeluhkan berbagai keadaan serta kejadian yang menyebabkan mereka bisa sampai berada di ruangan itu dan mulai menampakkan gejala paranoid akut. Mereka berhenti bicara antara satu sama lain serta menjadi sering bergumam ke mikrofon juga ke lubang portal kaca satu arah yang disediakan tersebut. Setelah 9 hari berlangsung, subjek yang pertama dari mereka mulai berteriak-teriak dan sambil menjerit sekeras-kerasnya dia berlari bolak-balik ke sepenjuru ruangan selama 3 jam tanpa henti. Dia terus akan berteriak-teriak seperti itu, namun suaranya tampak sudah habis sehingga berubah menjadi cekukan aneh. Peneliti menyimpulkan bahwa mungkin subjek tersebut memang sengaja bermaksud merusak pita suaranya sendiri. Hal yang paling mengejutkan adalah reaksi dari para tahanan lain yang sama sekali tak menggubris perilaku dari satu subjek tersebut. Mereka hanya terus bergumam ke mikrofon hingga tahanan kedua gantian yang mulai berteriak. 2 tahanan lain yang tidak berteriak sibuk mencabik-cabik lembaran kertas buku, mencari halaman demi halaman, menggunakan kotoran mereka sendiri, kemudian menempelkannya ke lubang kaca pengamatan di pintu dengan santainya. 3 hari setelahnya,
Selama berjam-jam, peneliti mencoba memeriksa mikrofon untuk memastikan apakah alat itu masih berfungsi, karena mereka berpikir bahwa mustahil jika tak terdengar suara apapun dari ruangan uji coba, padahal terdapat 5 orang di dalam sana. Konsumsi oksigen dalam ruangan mengindikasikan bahwa mereka berlima masihlah hidup. Malahan kadar oksigen yang dihirup oleh orang tersebut begitu banyak seolah tubuh mereka sedang melakukan kegiatan yang amat melelahkan. Suatu pagi di hari ke-14, peneliti melakukan hal yang sebelumnya mereka katakan tak akan pernah melakukannya. Ini dilakukan demi mendapatkan respon dari para tahanan. Mereka menggunakan intercom di dalam ruangan, berharap dapat memancing respon dari tahanan yang mereka khawatirkan telah mati atau koma. Peneliti mengumumkan beberapa hal ini di intercom. Yang pertama, kami akan membuka pintu untuk memeriksa mikrofonnya. Menjauhlah dan tiarap di lantai atau kami tembak. Jika mau patuh, kami akan segera membebaskan salah satu dari kalian. Hal yang mengejutkan lalu terjadi. Para tahanan menjawab tenang dengan satu kalimat yang sama dan secara serempak. Kami tak ingin lagi dibebaskan. Hanya diputuskan untuk membuka ruangan uji coba pada tengah malam di hari ke-15. Ruangan yang dipenuhi gas stimulan mulai terpompa oleh udara bersih. Segera saja suara-suara dari mikrofon pun terdengar. 3 suara dari subjek-subjek berbeda mulai mengiba, seperti suara seorang yang mohon akan keselamatan ia cintai, memelas supaya gasnya dihidupkan kembali. Ruangan pun dibersihkan dan beberapa prajurit masuk untuk mengamankan para tahanan uji coba. Mereka mulai menjerit dengan lebih kencang dari area yang pernah terdengar. Begitu juga dengan para prajurit yang masuk ke ruangan. Ketika mendapati keadaan dalam ruangan tersebut, 4 dari 5 tahanan masih bernyawa. Meskipun begitu, tak seorang pun dari mereka yang tampak benar-benar hidup. Persediaan makanan dari 5 hari yang lalu hampir tak tersentuh sama sekali. Cabikan daging dari betis dan dada seorang subjek uji coba yang telah mati tersumpal memenuhi saluran drainase di tengah ruangan, menyumbat saluran tersebut hingga mengakibatkan genangan air kemerahan setinggi 4 inci dari lantai. Tidak dapat dipastikan sebanyak apakah darah yang tercampur dalam genangan air tersebut. Semua 4 subjek lain yang masih bertahan hidup ini juga memiliki luka-luka menganga pada otot dan kulit mereka yang tercabik-cabik dari anggota tubuh. Kerusakan daging serta kuku pada jari-jari para subjek ini menjelaskan bahwa luka-luka menganga itu disebabkan oleh tangan hampa dan bukan berasal dari gigitan seperti dugaan dari awal peneliti. Dan setelah mengamati lebih seksama berdasarkan posisi serta sudut dari luka-luka tersebut, maka dapat disimpulkan hampir atau malah salah semua objek uji coba sendirilah yang sengaja melukai tubuh mereka sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu gengs yang dapat aku ceritakan dari Sleep Russian Experiment ini gengs. Namun sebenarnya cerita ini sangatlah panjang, namun aku tidak menceritakan semuanya karena jika aku menceritakan semuanya pasti video ini lebih dari 30 menit gengs. Jadi intinya dalam video tersebut adalah ini adalah sebuah uji coba yang dilakukan oleh pemerintah Rusia pada Perang Dunia Kedua, di mana pemerintah Rusia melakukan uji coba yang sangat tidak manusiawi tersebut terhadap para napi yang berjumlah 5 tahanan gengs. Tidak diketahui dari asal kota mana di Rusia para napi tersebut berada gengs. Namun ini terjadi pada sekitaran Perang Dunia Kedua pada masa lalu. Dan dalam video itu sendiri reaksi para napi yang dilakukan penahanan tersebut sangat bermacam-macam, dimulai dari halusinasi dan kegiatan-kegiatan yang aneh lainnya gengs. Untuk kalian yang mau membaca artikel ini lebih jelas, aku nanti akan sematkan link artikel kronologi Sleep Russian Experiment yang aku baca tadi gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian subscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.